Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tata nama senyawa, yaitu lambang unsur kimia, rumus kimia, dan nama senyawa. Lambang unsur diperlukan untuk mempermudah penulisan sehingga mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Lambang unsur kadang-kadang juga disebut lambang atom. Hal ini disebabkan unsur terdiri dari atom-atom yang sama. Lambang unsur yang dipakai sampai sekarang dipublikasikan pertama kali oleh J.J. Berzelius. Tiap unsur dilambangkan dengan huruf pertama dari nama latinnya dan ditulis dengan huruf kapital. Jika huruf pertamanya sama, di belakang huruf kapital itu ditambahkan satu huruf lainnya dari nama unsur dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh: belerang, Latin sulfur, lambang unsurnya S. Besi, Latin verum, lambang unsurnya Fe. Emas, Latin aurum, lambang unsurnya Au. Fosforus, Yunaninya fosforus, lambang unsurnya P. Hidrogen, Yunaninya hydrogenous, lambang unsurnya H. Contoh beberapa unsur yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari: aluminium, lambang unsurnya Al, ciri fisiknya padat dan berwarna putih. Besi, lambang unsurnya Fe, ciri fisiknya padat dan berwarna putih keperakan. Emas, lambang unsurnya Au, ciri fisiknya padat dan berwarna kuning. Kalsium, lambang unsurnya Ca, ciri fisiknya padat dan berwarna putih keperakan. Argon, lambang unsurnya Ar, ciri fisiknya gas dan tidak berwarna. Belerang, lambang unsurnya S, ciri fisiknya padat dan berwarna kuning. Oksigen, lambang unsurnya O, ciri fisiknya gas dan tidak berwarna. Nitrogen, lambang unsurnya N, ciri fisiknya gas dan tidak berwarna. Silikon, lambang unsurnya Se, ciri fisiknya padat dan berwarna abu-abu mengkilat. Nah, kemudian lambang unsur kimia tentu saja berkaitan dengan rumus kimia. Rumus kimia merupakan kumpulan lambang atom dengan aturan tertentu. Jumlah tiap atom pada rumus kimia dituliskan sebagai angka indeks. Misalnya, rumus kimia air adalah H2O dan rumus kimia natrium klorida atau garam dapur adalah NaCl. Rumus tersebut menjelaskan bahwa dalam molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sementara itu, dalam senyawa NaCl terdapat 1 atom Na dan 1 atom Cl. Nama senyawa pada mulanya didasarkan pada beberapa hal, misalnya sifat senyawa, nama tempat ditemukan, atau sifatnya yang khas. Contoh, garam natrium sulfat atau Na2SO4 diberi nama garam Glauber karena ditemukan oleh J.R. Glauber. Dalam pemberian nama senyawa terbagi menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa di alam yang umumnya menyusun materi atau benda tak hidup. Tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik meliputi senyawa biner dan paliotomik.
Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri hanya atas 22 unsur, yaitu non-logam dan logam. Sedangkan senyawa paliotomik adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom atau lebih yang terikat bersama. Senyawa biner antara 2 non-logam seperti B, Si, C, Sb, As, P, dan masih banyak lagi. Nama senyawa biner merupakan rangkaian nama dari kedua unsur berikatan dengan ditambah akhir ida pada nama unsur yang kedua. Misalnya, HCl yaitu hidrogen klorida, H2O yaitu hidrogen oksida, dan H2S yaitu hidrogen sulfida. Ada kalanya sepasang unsur dapat membentuk beberapa senyawa berbeda. Jika hal itu terjadi, senyawa yang terbentuk dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani atau munculnya tabel huruf dalam bahasa Yunani. Contoh, CO yaitu karbon monoksida, CO2 yaitu karbon dioksida, NO yaitu nitrogen monoksida, NO2 yaitu nitrogen dioksida. Senyawa biner dari logam dan non-logam. Senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam diberi nama dengan aturan. Aturan yang pertama, penulisan rumus senyawa dengan meletakkan unsur logam di depan. Contoh, natrium klorida ditulis NaCl, bukan CiNa. Kemudian aturan kedua, nama logam disebut terlebih dahulu. Kemudian diikuti nama unsur non-logam dengan tambahan akhiran ida. Misalnya, KCi diberi nama kalium klorida. Jika unsur logam memiliki lebih dari satu macam bilangan oksida, unsur itu ditambahkan angka Romawi di dalamnya. Contoh, FeCl2 yaitu besi klorida, CuAO yaitu tembaga, Romawi 1, oksida. Asam-asam biner. Segolongan senyawa konvalen biner adalah zat yang mengandung hidrogen. Senyawa ini sering disebut asam. Senyawa asam akan dihasilkan ion-ion H+ jika dilarutkan dalam air. Penamaan asam dilakukan dengan cara meletakkan kata asam sebelum nama non-logam yang dimodifikasi dengan akhiran ida. Contoh, HF yaitu asam fluorida, HCl yaitu asam klorida. Senyawa paliotomik. Senyawa yang terdiri dari unsur non-logam akan tetapi terbentuk dari garam, asam, dan basa. Contoh, NH4+ yaitu amonium, H30+ yaitu hidronium. Senyawa hidrat. Senyawa disebut hidrat apabila memiliki sejumlah molekul air yang tergabung dalam setiap satuan rumusnya. Jumlah air dituliskan setelah tanda titik di tengah. Contoh, tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa karbon, terutama yang mengandung ikatan CC dan CH. Senyawa organik sederhana yang hanya mengandung atom C dan H dikenal dengan nama hidrokarbon. Contoh, demikian materi tentang tata nama senyawa. Semoga bermanfaat.